Annya terhadap sepak bola yang luar biasa, katakanlah bonek, Bung Miner, saya khususnya di Pulau Jawa saat ujung tombak finishing. Namun Coach Indra Syafri selalu memplot satu striker. Ya, sementara ini Ibu Tri Risma hari ini kembali memberikan apresiasi kepada para pemain yang akan berlaga pada hari ini. Sekali lagi, 3 kali hasil seri yang diraih oleh Timnas U19 bukan tentu sangat dibutuhkan sebagai seorang breaker, ya, di mana pada saat bertahan ia bisa secara tiba-tiba juga ikut menyerang ke depan mendukung Evan Dimas. Berbahaya, kita saksikan sebuah umpan, masih terlebih dahulu keluar tadi bola yang coba Noris Setiawan, kemudian Fafa Mario Jagalo dan juga Wahyu Seto. Baik sekali kita saksikan Ilhamuddin, masih Ilham, berbahaya pemirsa, Timnas U19. Oh, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Nurdi Hamsdek, mengalir begitu deras, begitu cepat. Kita saksikan kembali Ilham mendapatkan bola cukup batang. Ilham lepaskan umpan, kotak penalti masih dibuat. Umpan coba diberikan kepada Yabes, namun memang masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan Persebaya. Evan Dimas lepaskan tendangan langsung. Wow, kita lihat pemirsa, tidak lengket Nurdi Hamzah menepis ataupun menghalau bola hasil sepakan dari kapten kesebelasan Evan Dimas. Bagaimana pemain yang satu ini sangat-sangat produktif, Bung? Ya, memang ini adalah pertandingan kedua di mana Evan Dimas secara berturut-turut menciptakan gol. Dan jika kita lihat memang ini bukanlah gol yang mudah ya. Iya, Bung. Di mana ia mengambil ancang-ancang pada saat memang sudah agar tidak melewati garis gawang. Kita saksikan bagaimana. Ya sekali lihat ya. Kita lihat dalam satu kali tendangan. Ya. Tidak dapat ditepis oleh Nurdi Hamzah. Ya, kita lihat hanya satu kali. Tadi Evan Dimas melihat posisi dari penjaga Nurdi Hamzah, langsung melakukan shooting dan memang tidak mampu ditips secara sempurna tadi oleh Nurdi Hamzah. Kita lihat memang posisi Nurdi Hamzah cuma tidak tepat, Bung. Ilham dari sebelah kanan pertahanan Persebaya, masih Ilham, baik sekali, masih Ilham, coba lepaskan umpan, namun 11 Evan Dimas kepada Ilham. Ilham, ada Fatur Rahman di sana, baik sekali kita saksikan kembali sebuah terobosan kotak penalti, lepaskan umpan, wow, masih membentur dan dapat ditepis. Timnas U19 hanya 1 gol memang. Ya, unggul sementara ini 1 gol lewat kapten kesebelasan Evan Dimas. Berbahaya serangan balik dari Persebaya. Wow, kita lihat bagaimana sebuah peluang cukup matang berhasil dimanfaatkan oleh Persebaya Surabaya, menyamakan kedudukan, tidak terjangkau. Yang memang terkesan cantik ya dari Rahman Les 19. Kita saksikan lagi umpan diagonal yang diberikan, ya terlewat dari Fatur Rahman. Kita saksikan Bagaimana Nuris Setiawan. Ya, dribblingnya. Umpan sebenarnya memang tidak terlalu berbahaya, namun tidak ada pemain di depannya ya. Ya. Di depan Lestaluhu yang mengawal pergerakannya sehingga memang dengan mudah ia bisa melakukan sundulan yang begitu akurat, menjebol gawang dari Diki Indrayana yang untuk kali pertama tampil sebagai starter. Kita lihat memang penjagaan yang lepas kepada diri Lestaluhu dari lini pertahanan Timnas U19. Hingga tentu saja para penonton bisa ini kita saksikan bagaimana Noris Setiawan tadi lepas dari kawalan Fatur Rahman, Bung. Ya, memang Fatur lepaskan Rahman umpan. Ya. Sedikit terlambat. Ada Sahrul di sana dan kita lihat Putu Gede sendiri pun tidak mampu menjaga datangnya Rahman Lestaluhu dalam menyundul bola, Bung. Dan Rahman Lestaluhu juga kita lihat ya, sudah mengira dan juga menempatkan posisinya yang pas. Ya. Sebelum umpan dilepaskan tadi. Dan dia memang bisa melakukan sundulan yang akurat. Inilah Yusuf Eko Dono, tentu saja Anda masih ingat wajah pelatih yang satu ini. Bali Fatur Rahman, berduel dia. Ada Zulfiandi, tendangan langsung Zulfiandi maksudnya, namun masih melembar. Di 19 mendapat pressing dari para pemain Persebaya Surabaya. Mukhlis, masih Mukhlis, baik sekali Mukhlis, coba lepaskan umpan dari Ilhamuddin di sana, masih Ilham, coba tendang. Yang keras. Kita lihat datain ulang bagaimana Ilham. Tentu ingin mengulangi rekannya Evan Dimas yang mencetak gol dari posisi yang hampir sama tadi. Betul, Bung. Kuasai sepenuhnya oleh Nurdi Hamzah. Kita saksikan bagaimana wali kota Surabaya langsung mengumpan.
manuver dengan cepat. Ya, terbuka Baik, ruang. kita lihat bagaimana kembali Ilhamuddin. Masih Ilhamuddin, peluang bagi pemain Indonesia. Tendangan langsung! Oh, masuk! Sebuah tendangan luar biasa, umpan dari Ilhamuddin. Kita lihat bagaimana ekspresi dari Wali Kota Surabaya. Inilah Mukhlis Hadi. Akhirnya mampu melesakkan gol ke gawang lawan. Cantik, rapi. Mukhlis berada pada pengawalan tadi kita lihat. Mulai lagi dari Ilham. Melakukan overlapping. Tidak egois. Ya, umpan tarik ke belakang. Kita lihat Mukhlis sedikit Mukhlis mengukur. langsung tendangan. Ya. Tidak dapat dijangkau oleh Nurdi Hamzah, Bung. Kita lihat akurasi ya dari Mukhlis. Dan sekali kontrol. Lagi-lagi kontrol bola yang baik dari para pemain timnas U19. Dan berhasil menciptakan keunggulan untuk kali kedua. Sebagai target man, Mukhlis tentu menjawab keraguan yang mungkin saja hadir dari Coach Indra Safri. Tapi kali ini dengan kesempatan kali kedua berturut-turut, Mukhlis mampu menciptakan sebuah gol. Senyuman yang Kita lihat bersiap-siap kapten kesebelasan Evan Dimas, ada pemain timnas U19 di sana sudah dilakukan pemirsa. Masih membentur. Kembali tendangan langsung, masih seperti ya kedua pemain yang memang menunjukkan teknik bertahan yang baik, terutama pada saat terjadi serangan melalui umpan-umpan diagonal. Nofri sepakan langsung. Wow, berbahaya pemirsa. Kita lihat bagaimana Nofri Setiawan coba berspekulasi. Oh, maksud kami adalah Muhammad Asrofi sepertinya. Ya, keputusan yang baik ya kita lihat, di mana ia mencoba menguji penjaga gawang Diki Indrayana yang Mana rumput cukup bagus. Lighting berbahaya pemirsa. Oh, kita lihat terobosan tadi masih bisa. Kita saksikan Ilham sudah menunggu di sebelah kiri, namun masih ada Mukhlis. Tendangan langsung Mukhlis. Masih kita lihat bagaimana sebuah tendangan first time langsung membentur tangan dari Nurdi Hamzah, namun rupanya bola dari Evan sangat deras, Bu. ya confidence ya, kepercayaan diri yang tinggi dari Evan Dimas membuatnya melepaskan shooting dari sudut yang sempit. Memang tidak begitu keras ya, namun tendangannya yang memang sudah menuju ke arah gawang dari Nurdi Hamzah tidak mampu ditip secara sempurna. Di dalam timnya diperlakukan sama. Tidak ada pemain yang sengaja ditonjolkan atau dianak-anakan. Kita lihat bagaimana ini adalah sebuah serangan dari Persebaya yang menghasilkan serangan balasan ciptakan oleh Rohman Lestaluhu. Tidak dapat dijangkau tadi oleh penjaga gawang Diki Indrayana. Kita lihat bagaimana Nofri Setiawan cermat sekali melepaskan umpan. Ya, dan sebenarnya tidak mudah ya tadi memberikan umpan pada saat memang Fatur Rahman sudah kembali melakukan covering. Ya. Kita saksikan ya bagaimana Fatur Rahman yang sudah melakukan pergerakan menutup crossing tersebut. Namun memang karena crossing tersebut tertuju kepada Abdurrahman. Persiapan tidak hanya untuk pertandingan lokal. Kita lihat bagaimana umpan dari Ilham menghasilkan gol kedua yang dicetak oleh Mukhlis Hadi pada babak pertama tadi. Ya, ini tendangan yang keras dari Mukhlis Hadi. Ya. Umpan tarik yang akurat. Padahal di depannya ada dua pemain Persebaya ya mencoba melakukan blocking, tetapi visinya untuk menempatkan posisi dalam hal mengeksekusi tendangan kita lihat. Ya. Dia sudah menempatkan targetnya ya, keras. Betul, Bung. Kita lihat masih dalam situasi 2-2. Ekspresi dari Lebih fokus terhadap crossing-crossing yang akan diberikan dari sayap kanan. Dan akselerasi ya tentunya dari Yabes Roni ini memang membuat dirinya sangat sulit untuk dikejar. Yandi sejauh ini. Ya, saya kira para pemain yang memang menjadi pilar tim tentu sulit ya untuk digantikan. Apalagi mereka memang selalu menunjukkan kinerja yang positif. Selain Evan Dimas juga kita tahu bahwa di lini depan Ilhamuddin bermain baik ya. Ya. Setiap kali Maldini Pali dimainkan. Atau mungkin cinta sepak bola di kota Surabaya luar biasa, termasuk wali kota Surabaya, Ibu Seto, kapten kesebelasan. Kita lihat bersiap-siap nomor 4
Wahyu langsung. Karena kita tahu tidak semua tim bisa bermain terbuka. Ya, memang betul saja pada saat sulit ya untuk melakukan penetrasi ke jantung pertahanan lawan, memang harus ada itu. Yabes baik sekali. Evan Dimas kembali kepada Yabes. Masih Yabes kita saksikan di kotak penalti, dijaga dengan ketat. Masih Yabes. Di blok tadi bola. Resta Luhu secara sempurna. Kita lihat bagaimana pemirsa, sebuah serangan balik cepat sekali. Nofri Setiawan. Kita lihat bagaimana Wali Kota Surabaya Ibu Risma berdiri di kursinya, Bung. Gembira karena Persebaya Surabaya mampu kembali menjebol gawang timnas U19. Ya, gol yang pantas ya bagi Nofri sebagai pemain yang memang tampil paling energetik dan juga paling rajin untuk menyulitkan lini pertahanan timnas U19. Kali ini Nofri berada pada posisi sebagai ujung tombak. Kita lihat saksikan lagi bagaimana kecepatan dari Nofri. Ya, mencari posisi. Ya, kita lihat ya, ia berkelit dari penjagaan lini pertahanan Ruiji Utomo tadi tampaknya ya, di mana ia mencoba melewati Ruiji, ya tidak mampu melihat pergerakan dari Nofri Setiawan, dan sundulan yang sangat baik kembali Diki Indrayana terjebolkan dari sebuah gol melalui sundulan kepala. Betul, kita lihat Bung bagaimana inilah ekspresi dari Yusuf Ekodono. Begitu antusias, begitu gembira. Anak asuhnya mampu menjebol kembali gawang timnas U19. Ya, dari segi permainan memang pada saat menyerang tim Persebaya ini terlihat sangat berbahaya. Ya. Terlepas dari lini belakang yang sering kali tertembus ya oleh para pemain timnas U19, tetapi pada saat menyerang terlihat ya karakter Yusuf Ekodono sebagai pemain gelandang menyerang ataupun penyerang ya menularkannya pada timnya. Di mana mereka sangat berbahaya pada saat menyerang. Ya, apabila kita saksikan dalam tayangan ulang tadi, bagaimana sebetulnya posisi dari Fatur Rahman sendiri, dia sudah out position, sementara Hansamu Yama sendiri berusaha menutup pergerakan dari salah seorang pemain Persebaya, namun umpan terlebih dahulu diangkat, Bung. Iya, memang. Ruiz mengatasi situasi yang terjadi. Kita lihat dalam tayangan laut bagaimana umpan terobosan tadi. Kita lihat Ruiz Utomo, Bung, kehilangan posisi juga, dan Nofri Setiawan praktis tidak terjaga. Ya, dan seringkali ya overlapping dari Fatur Rahman ini membuatnya terlambat untuk kembali ke belakang. Kita lihat tadi Fatur Rahman tidak berada pada posisinya ya. Betul, di sektor sebelah kiri sebagai fullback sebelah kiri, sehingga memang crossing juga dengan sangat baik dilakukan, biarpun di sana tadi ada Hansamu Yama mencoba melakukan blocking. Ya, kita lihat sepertinya memang Irzani Zuhmi, Bung, bertukar posisi dengan Nofri ketika terjadinya Persebaya untuk kembali menggedor pertahanan dari timnas U19. Umpan silang langsung masuknya, namun kita lihat masih melambung. Ya, kembali ya, kita juga sangat pantas menjadi kapten dari timnas U19. Berbahaya sepakan langsung tadi, kita lihat bagaimana. Baik sekali, kita lihat kembali serangan balik dari timnas U19. Ada Septian David di sana. Masih Septian David. Coba lewati Andika Rama. Septian David tendangan langsung. Masih menyamping di sebelah kiri gawang Persebaya yang dijaga oleh Nurdi Hamzah. Inilah bola di belakang. Kita lihat lagi, ada dua pemain. Berbahaya, kita lihat bagaimana. Pemain timnas U19 di sebelah kanan kita lihat ada Maldini Pali. Masih Maldini dengan khas gocekannya. Maldini terjatuh dan akhirnya wasit harus menunjuk titik putih sepertinya, Bung, dan kartu kuning diberikan kepada salah seorang pemain Surabaya ini. Kita lihat bagaimana akselerasi dari Maldini Pali harus dijatuhkan sepertinya oleh Andika Rama, Bung. Kita lihat ya pergerakan Maldini Pali begitu cepat ya, dan pada saat yang melakukan akselerasi sebenarnya kontak tidak terlalu banyak ya kita saksikan. Ya, kontak yang minimal namun membuat Maldini terjatuh. Ya. Karena memang ia sudah berada pada posisi akselerasi tinggi, terpental tadi Maldini. Betul, Bung. Kita lihat sepertinya sang kapten Evan Dimas menghadapi langsung bola dari titik penalti. Nurdi Hamzah sudah bersiap-siap. Ujian bagi Evan Dimas dan juga Nurdi Hamzah. Bersiap-siap, sudah dilakukan Evan Dimas dan masuk. Ya, tidak ingin mengambil resiko untuk menendang ke arah kiri atau kanan dari Evan Dimas. Tengah keras ya. Tujuannya adalah untuk membuat Nurdi Hamzah tidak mampu
menepisnya apabila ia menebak dengan yang benar, dan itu yang terjadi memang. Justru Nurdi Hamzah tidak mampu menebak arah bola dan membuat Evan Dimas berhasil menciptakan gol kedua di pertandingan ini. 2-3 kembali unggul Timnas U19 atas tuan rumah Persebaya. Kita saksikan dalam tayangan ulang bagaimana Evan Dimas menempatkan bola berada di tengah gawang. Sementara posisi dari Nurdi Hamzah sendiri, para talenta muda Timnas U19 ini. Cepat sekali Zulfiandi kepada Maldini, masih Maldini, dijaga oleh Ahmad Hisam. Maldini di kotak penalti, masih Maldini, lepaskan umpan Maldini, berbahaya, langsung dan gol! Kembali kita saksikan Evan Dimas. Evan Dimas membuktikan kembali kualitas dirinya, di mana ia menciptakan hat-trick di pertandingan yang terjadi di kota kelahirannya Surabaya, dan sebuah aksi dari Maldini Pali. Ya, Maldini Pali, nama yang memang patut diperhatikan bagaimana pemain ini memberikan kontribusi atas 2 gol yang terjadi. Pertama dari penalti yang ia hasilkan, di mana Evan Dimas mengkonversikannya menjadi gol. Kemudian kali ini umpan tarik ya kepada Evan Dimas tepat setelah terjadi haluan dari pemain belakang Persebaya, justru jatuh kepada kaki Evan Dimas dan kembali finishing yang akurat ditunjukkan oleh para pemain Timnas U19 di pertandingan ini. Ya, menarik kita saksikan bagaimana Timnas U19 melakukan transisi begitu baik, perubahan posisi menjadi tim yang disegani. Ya, akhirnya pemirsa, wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua, hingga berakhirlah pertandingan lanjutan atau pertandingan itu dari Tour de Indonesia. Timnas U19 melawan tuan rumah Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo Surabaya, dengan hasil akhir Persebaya 2, Timnas U19 4. Baiklah pemirsa, kini kami ajak Anda segera menuju ke studio untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Saya doakan semuanya yang di sini selamat sampai